Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para pemirsa TV Rasil dan Radio Rasil dimanapun Anda berada, semoga rahmat, barakah dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala selalu menyertai kita semua. Alhamdulillah, 3 hari berturut-turut kita telah membahas yaitu tentang aneka rahasia yang ada di dalam ibadah puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan. Kita telah bahas tentang rahasia niat, kemudian rahasia sahur, dan rahasia iftar. Kali ini yuk sama-sama kita kaji apa yang pernah dikatakan oleh Nabi dalam satu hadis, di mana beliau mengatakan sumu tasihhu. Artinya berpuasalah kamu semua, tasihhu, niscaya kamu akan sehat. Subhanallah. Ini satu jaminan yang luar biasa. Ini jaminan yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam yang kita ketahui, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi alaihi salatu wassalam itu mengucapkan suatu ucapan berasal dari hawa nafsunya, melainkan merupakan wahyu yang diwahyukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu kepada diri beliau alaihi salatu wassalam. Nah, ahibba'il kiram, ketika kita membaca hadis sumu tasihhu, puasalah kalian, niscaya kalian akan sehat, tentu ini secara eksplisit Nabi menginformasikan kepada kita bahwa puasa itu sehat. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah, betulkah puasa itu mendatangkan kesehatan? Ternyata para ahli medis di zaman ini setelah melakukan penelitian yang mendalam selama bertahun-tahun tentang hikmah daripada puasa, akhirnya para ahli medis di dalam berbagai seminar, di dalam berbagai tulisan, di dalam berbagai makalah, di dalam berbagai kesempatan, banyak di antara mereka yaitu yang menyampaikan bahwa memang puasa itu membawa yaitu nilai kesehatan yang luar biasa untuk tubuh orang yang berpuasa. Antara lain itu informasi medis yang kita dapatkan bahwa puasa itu, 1, akan memelihara organ pencernaan, 2, membersihkan tubuh dari toksin-toksin, dari racun-racun yang bisa merusak tubuh, 3, bisa menekan kadar gula darah, 4, bisa menjaga kestabilan ginjal, 5, bisa menyeimbangkan kolesterol, 6, akan mampu melancarkan peredaran darah, 7, bisa menormalkan kerja saraf, 8, menyegarkan jaringan otak, 9, menstabilkan pertumbuhan sel dalam tubuh kita, dan ke-10, bisa memperlambat pengeriputan kulit. Subhanallah. Ini dipaparkan oleh para ahli medis. Ini dipaparkan oleh mereka yang ahli di bidangnya. Ternyata sebelum para ahli medis ini menyampaikan manfaat puasa sedemikian rinci, yang antara lain sudah kita sebutkan tadi, Nabi alaihi salatu wassalam sejak 15 abad yang lalu telah mengabarkan kepada kita, sumu tasihhu, puasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Yang menariknya, ibadallah, segenap para pemirsa TV dan Radio Rasil dimanapun Anda berada, yang tidak kalah menariknya, ternyata di alam fauna dan flora, ternyata puasa itu juga punya manfaat. Bahkan ada jenis-jenis hewan dan jenis-jenis tumbuhan yang berpuasa di waktu-waktu tertentu. Di antara lain, 1, mari kita perhatikan ayam betina ketika sedang mengerami telurnya untuk ditetaskan. Ayam betina yang mengerami telur, dia tidak minum, dia tidak makan, dia berpuasa. Kenapa ayam tadi berpuasa? Karena dengan puasa akan meningkatkan suhu daripada tubuhnya, sehingga memperoleh panas yang cukup untuk menetaskan telurnya. Oleh karenanya, manakala ayam betina mengerami telurnya tapi tetap tidak berpuasa, tetap makan,
tetap minum, maka dia akan sulit mengerami telurnya hingga menetas. Karena suhu tubuhnya tidak memadai. Subhanallah. Ternyata ayam itu memiliki naluri. Kalau ingin mengerami telur, kalau ingin menetaskan telur, kalau ingin mendapatkan generasi penerus, maka dia harus berpuasa. Dan ayam-ayam betina tadi berpuasa. Subhanallah. Bukan hanya ayam, bahkan sampai binatang yang bernama ular. Itu ketika ingin mengganti kulit dari kulit lama yang dianggapnya sudah usang, ingin diganti dengan kulit baru yang lebih bagus, ternyata ular-ular tersebut juga berpuasa. Kenapa ular itu berpuasa? Supaya naik panas suhu tubuhnya. Begitu naik panas suhu tubuhnya, maka kulit-kulit lama akan terkelupas. Begitu kulit-kulit lama terkelupas, datanglah kulit baru yang lebih bagus. Subhanallah. Ternyata ular pun diberikan oleh Allah naluri. Kalau ingin kulit yang baru, kalau ingin kulit yang lebih bagus, kalau ingin kulit yang lebih baik, maka ular harus berpuasa. Nah, makanya kadang-kadang ular itu kalau kita perhatikan sedang ganti kulit, itu biasanya yaitu mati suri. Artinya dia tidak mati betulan, dia tidak bergerak. Sebetulnya dia sedang berpuasa. Dia tidak mau makan, dia tidak mau minum, dia tidak mau melakukan gerakan apapun. Biar badannya ini agak sedikit meningkat suhu tubuhnya. Begitu panas, maka kulit-kulit lamanya akan terkelupas. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bahkan belakangan ini, ditemukan oleh para ahli flora, ada beberapa jenis tumbuhan, itu di bulan-bulan tertentu mereka berpuasa. Mereka tidak menyerap makanan melalui, yaitu daripada menyerap air daripada akarnya, atau mengelola daripada makanan melalui daun-daunnya yang terkena daripada sinar matahari. Ada di saat-saat tertentu mereka berpuasa. Mereka tidak makan, mereka tidak minum. Untuk apa? Supaya di waktu berikutnya tatkala musim berkembang, dia bisa menghasilkan bunga-bunga yang bagus, bunga-bunga yang baik. Subhanallah, lagi-lagi tumbuhan untuk mendapatkan bunga yang baik, bunga yang bagus, bunga yang bau semerbak, yang wangi. Ternyata ada jenis-jenis tumbuhan tertentu yang harus berpuasa terlebih dahulu. Nah, dari sini bisa kita katakan, kalau hewan bisa mendapat manfaat dari puasanya, kalau tumbuhan bisa manfaat dari puasanya, apalagi manusia yang memang diperintahkan oleh Allah secara khusus untuk berpuasa di bulan Ramadan. Maka yakinlah, puasanya manusia betul-betul akan membawa dampak yang sangat positif, dampak kesehatan yang luar biasa, sebagaimana telah dinyatakan oleh para ahli medis, sebagaimana telah dikabarkan 15 abad yang lalu oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat, jangan Anda pernah ragu untuk berpuasa. Jangan pernah Anda merasa berat untuk berpuasa. Ternyata berpuasa itu adalah untuk kebaikan kita juga. Kebaikan dunia dan akhirat. Kebaikan dunia untuk kesehatan kita. Dan kebaikan akhirat adalah untuk kebahagiaan kehidupan kita, yaitu di alam akhir nanti. Ibadallah, setelah apa yang kita sampaikan barusan, akhirnya saya ingin ingatkan. Bagaimana puasa yang membawa kesehatan? Tentu puasa itu harus mengikuti puasanya Nabi. Bagaimana puasanya Nabi? Jangan lupa niat, jangan lupa sahur, dan lebih diakhirkan sahurnya lebih baik, dan jangan lupa untuk segera berbuka. Dan jangan lupa dalam berbukanya mulai dengan basmalah dan doa, mulai dengan kurma dan air putih, sholat maghrib dulu dengan zikirnya, barulah kita memakan makanan yang berat. Insya Allah dengan puasa cara Nabi kita akan mendapatkan kesehatan sebagaimana dijanjikan oleh Nabi. Sumu tasihhu, puasalah kamu niscaya kamu akan sehat. Sekian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Jangan lupa, mari selalu kita jaga persatuan kesatuan Islam. Jangan berpecah belah. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.